pembelajaran ini adalah mampu menyampaikan informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pengertian menyunting. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, menyunting itu sama dengan menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika penyajiannya, melihat isinya dan juga bahasanya. Nah, bahasa sendiri dilihat dari segi struktur, dilihat dari diksi dan juga ejaannya. Jadi sebelum teks berita diterbitkan atau dicetak untuk dipublikasikan kepada orang banyak, harus diedit dulu, diperhatikan dulu apakah sudah cocok, apakah sudah tepat untuk diinformasikan ke orang banyak. Nah, jadi dalam berita yang harus disunting itu ada beberapa aspek. Pertama, kebenaran isi berita. Nah, kebenaran isi berita ini maksudnya berita harus bisa dipastikan bahwa itu berita fakta atau bukan yang dibuat-buat. Jadi jelas. Nah, sebelum diinformasikan atau diterbitkan atau dicetak, berita harus benar-benar dipastikan bahwa berita itu fakta. Yang kedua, kelengkapan isi berita yang mencakup unsur-unsur berita yaitu adik simba. Jadi harus jelas apa beritanya, di mana, kapan kejadiannya, dan siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu yang dimaksud dengan kelengkapan isi berita. Kemudian struktur penyusunan berita. Ini seperti yang setelah kita pelajari sebelumnya. Struktur itu terdiri dari informasi penting dan tidak penting, yang didahului dengan judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi informasi penting itu harus terlebih dahulu diinformasikan, lalu diikuti oleh informasi yang lama-lama tidak penting sebagai tambahan berita. Dan selanjutnya adalah penggunaan bahasa. Bahasa itu mencakup ejaannya, keefektifan kalimatnya, kebakuannya, dan sebagainya. Itulah yang disunting dalam berita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan ke contoh. Perhatikanlah contoh teks berita di halaman 22 buku paket. Sebanyak 16 unit damkar padamkan api yang bakar 2 rumah di Cipete Utara. 2 rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran ini sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet. 2 rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak Utara, Jakarta Selatan. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi, masuk Jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian. Kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Mobil-mobil itu menyebar dan berusaha menjangkau lokasi kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat. Akibatnya, macet tak terelakkan. Macet dari utara, barat, timur, kita kerahkan supaya mana yang lebih dulu sampai langsung bisa menangani. Jadinya macet di Cipete, di Pos Fatmawati, dan sekitarnya, tutur Dendi. Dendi menyatakan 2 rumah yang terbakar itu berhasil dipadamkan, dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung, tak ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum bisa dipastikan oleh petugas. Ya, berita yang baru saja Ibu bacakan adalah berita yang harus disunting karena masih belum lengkap isi dan juga bahasanya atau ejaannya. Pertama, dilihat dari segi kelengkapan isi, tidak dijelaskan kapan kejadian itu terjadi. Dan yang kedua, jika dilihat dari segi ejaan, tulisan Cilandak Utara, Jakarta Selatan ditulis dengan huruf kecil. Seharusnya ditulis dengan huruf besar karena itu adalah nama tempat. Kemudian penulisan angka 16, nah karena itu hanya 2 digit, seharusnya ditulis dengan menggunakan huruf, bukan angka. Lalu jika dilihat dari segi judul, judulnya terlalu ribet, terlalu panjang dan bertele-tele. Seharusnya cukup menggunakan judul 2 rumah terbakar di Cipete Utara. Nah, yang terakhir adalah sumber. Kita bisa melihat tadi ada kutipan langsung, artinya itu adalah ucapan seseorang. Namun tidak dijelaskan, tidak dituliskan itu ucapan siapa, apakah warga dan siapa namanya. Lalu apa surat kabar yang menerbitkannya. Seperti itu. Untuk mempertajam kemampuan kamu mengenai materi menyunting berita, kerjakanlah soal yang ada di BKS atau buku kerja siswa
atau sama dengan LKS ya. Kerjakan halaman 22 bagian A nomor 1 saja dan bagian B nomor 2 saja. Kemudian bagian C semuanya. Untuk bagian C, kamu cukup tuliskan kata baku dan kata tidak bakunya langsung di LKS semuanya. Begitu juga dengan bagian A dan B. Kalau tidak cukup di buku BKS-nya, kamu boleh tuliskan di selembar kertas lalu diselipkan di BKS. Untuk pengumpulan, kumpulkanlah ketika kamu mengikuti kelas konsultasi minggu depan. Ingat ya, hanya boleh minggu depan. Nah, jika tidak diizinkan mengikuti kelas konsultasi, kamu boleh minta tolong kepada orang tua atau wali jika sempat untuk mengumpulkannya ke sekolah. Jika tidak ada yang bisa, kamu boleh kumpulkan ke Discord. Ingat, hanya siswa atau siswi yang tidak diizinkan untuk mengikuti kelas konsultasi saja yang boleh mengumpulkan melalui Discord. Terima kasih. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah ternyata berita sebelum diinformasikan kepada orang banyak, baik itu lisan maupun tulisan, harus melewati tahap penyembunyian terlebih dahulu. Dengan demikian, berita itu siap atau pantas untuk didengar oleh orang banyak. Dengan belajar ini, Ibu harap kita semua dapat menyampaikan berita dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai iklan. Iklan sebagai sarana komunikasi. Jadi, bacalah buku kamu halaman 27 buku paket. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.